Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 1909 2004 48 2010 16. Saya dari program studi S1 Farmasi Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi terkait kimia farmasi anorganik. Yang kita mulai dari atom, teori atom Dalton. Konsep atom pertama kali dinyatakan oleh filsuf Yunani Demokritus pada abad ke-5 Masehi yang mengungkapkan keyakinannya bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang ia namakan atomos. Bukti percobaan yang diperbolehkan dan dari penyelidikan ilmiah pada waktu itu mendukung konsep atomisme dan menghasilkan definisi modern tentang unsur dan senyawa. Teori ini didukung oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton yang persisik tentang blok penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Selanjutnya, struktur atom. Sesuai dengan teori Dalton, definisi atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Tetapi beberapa penyelidikan dari para ilmuwan menunjukkan bahwa atom memiliki struktur internal, yaitu atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil yang disebut partikel subatom. Partikel subatom yang menyusun atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Baik, untuk gambar dari struktur atom bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, radioaktivitas. Pada proses terjadinya pemancaran sinar kadota, terdapat sinar yang menyebabkan kaca dan logam memancarkan sinar yang tidak biasa. Selanjutnya, elektron. Penemuan elektron bermula dengan ditemukannya tabung kadota yang memancarkan sinar hijau yang lemah. Selanjutnya, proton, partikel yang bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom disebut proton. Selanjutnya, neutron. Partikel ini merupakan partikel yang tidak bermuatan, yang kehadirannya dapat menjelaskan massa tambahan dari suatu atom. Selanjutnya, pengertian ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antar atom-atom sehingga atom-atom tersebut berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawaan. Gagasan tentang pembentukan ikatan kimia ditemukan oleh Lewis dan Langmuir. Selanjutnya, jenis-jenis ikatan kimia. Adapun jenis-jenis dari ikatan kimia, yang pertama yaitu primer. Ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan gata antara atomnya relatif besar. Ikatan primer terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Jenis-jenis ikatan kimia ini bukan hanya ikatan primer saja, akan tetapi masih banyak ikatan-ikatan lainnya. Selanjutnya, sifat-sifat senyawa ion sebagai berikut. Yang pertama, dalam bentuk padatan tidak mengantar listrik karena partikel-partikel ionnya terikat kuat pada kisi sehingga tidak ada elektron yang bebas bergerak. Selanjutnya, leburan dan larutannya mengantarkan listrik. Yang ketiga, umumnya berupa zat pada kristal yang permukaan keras dan sukar tergores. Yang keempat, titik lele dan titik didihnya tinggi. Yang kelima, larutan dan pelarut polar tidak larut dalam pelarut nonpolar. Selanjutnya, struktur molekul. Struktur molekul adalah penggambaran ikatan-ikatan unsur atau atom yang membentuk molekul. Molekul terdiri dari sejumlah atom yang bergabung melalui ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan ikatan ion, serta ikatan-ikatan kimia lainnya. Selanjutnya, peranan elektron dan ikatan kimia. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai elektron negatif. Elektron tidak memiliki komponen
dasar ataupun struktur apapun yang diketahui, sehingga dipercaya bahwa partikel elementer. Kestabilan unsur gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektron yang menyusunnya, seperti yang dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis dan Albert Kossel. Dilihat dari konfigurasi elektronnya, unsur-unsur gas mulia mempunyai konfigurasi penuh, yaitu konfigurasi oktet, yang berarti mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, kecuali untuk helium yang mempunyai konfigurasi duplet, yaitu 2 elektron pada kulit terluarnya. Untuk atoran oktet, Lewis dan Kossel mengaitkan kestabilan gas mulia dengan konfigurasi elektronnya. Gas mulia mempunyai konfigurasi penuh, yaitu konfigurasi oktet mempunyai 8 konfigurasi. Sedangkan helium mempunyai 2 elektron pada kulit terluar. Selanjutnya, sistem periodik unsur. Pada saat ini sudah ditemukan 115 macam unsur dan sifat-sifat yang khas untuk setiap unsur. Jika unsur-unsur itu tidak diagnostisir secara tepat, maka akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mempelajari unsur-unsur itu sendiri. Orang pertama yang menyusun tabel periodik unsur adalah Johann W. Dobereiner. Susunannya didasarkan pada massa atom yang didasarkan pada teori atom Dalton. Menurut Dalton, massa atom merupakan sifat khas yang membedakan suatu unsur dan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, sistem periodik modern. Sistem periodik modern adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Semua unsur yang sudah dikenal ada dalam daftar tersebut. Yang pertama ada periodik, golongan, hubungan konfigurasi elektron, dan sistem periodik. Selanjutnya ada beberapa golongan unsur sistem periodik. Unsur golongan bukannya mempunyai sifat yang identik, melainkan hanya mirip. Unsur-unsur tersebut mungkin mempunyai sifat yang sama, tetapi kadarnya berbeda. Untuk melihat kemiripan sifat di antaranya unsur-unsur golongan, maka yang dilihat dari beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan 1A atau logam alkali. Unsur-unsur logam 1A yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, kecuali hidrogen. Golongan 2A, unsur-unsur golongan 2A terdiri atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Golongan 3A, unsur-unsur golongan 3A terdiri atas aluminium, gallium, indium, dan thallium. Selanjutnya, golongan 4A, unsur-unsur ini terdiri atas silikon, germanium, timah, dan timbal. Selanjutnya, golongan 5A, unsur-unsur ini terdiri atas fosfor, arsen, atonom, dan bismuth. Selanjutnya, golongan 6A, unsur-unsur terdiri atas sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Selanjutnya, golongan 7A yaitu halogen. Selanjutnya, golongan 8A yaitu gas mulia terdiri atas helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Disebut sebagai gas mulia karena semuanya berupa gas yang sangat stabil, sangat sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang terdapat di bagian tengah sistem periodik, yaitu unsur-unsur golongan B atau golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B serta 8B. Baik, itulah pemaparan materi dari saya terkait farmasi kimia anorganik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.